Yang dicari sebuah pembisnis atau peternakan sendiri, itu yang dicari keberkahan. Bisa dikatakan itu beribu-ribu jalan. Berkah karena apa? Berkah manfaat kepada orang lain. Berkah kita sedekah. Berkah kita bisa kurban setiap tahun. Berkah kita bisa menjual kambing dengan harga yang ekonomis untuk sesama. Itu kan sebuah keberkahan yang kita cari. Terutama berkah doa orang tua. Kalau langkah berkah amanah sudah kita kuasai, ya insya Allah banget, dan bisa dikatakan 100% untuk mencapai tujuan kita. Bosnya bos itu Mak, itu ya nomor 1 itu. Kita mau ingat kambing, mau ingat usaha, ya kita harus ingat Allah dulu gitu Mas. Itu peran pokok lah. Ketika kita sudah ingat Allah, baru ingat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Absori, domisili di Dukuh Serijan, Desa Krandegan, Kecamatan Paningkaran. Perkenalkan, nama saya Imam Sibaweh. Saya berhubung di sini sebagai putra Bapak Absori sendiri. Dari dulu saya selalu bareng. Latar belakang saya dulunya bangunan. Terus dengan berjalannya waktu, saya kepengen pindah profesi itu Pak. Terus apa? Ada 2 pilihan, yang satu mebel, yang satu ternak. Akhirnya terwujudlah ternak kecil-kecilan. Kurun waktu 2 tahun ya? 2 tahun terus alhamdulillah menjadi 14 ekor kan. Yang namanya ternak itu tidak terpikat dengan waktu. Bisa dikatakan fleksibel. Kalau semasa di kuli bangunan, jam 7 harus setar, jam 5 atau jam setengah 5 atau jam 4 harus istirahat. Kadangkala kita berangkat kesiangan, tuan rumah atau sebagai bos bangunannya jadi nggak bombong, cara bahasanya itu nggak bombong. Akhirnya kan jadi pikiran, jadi beban. Makanya pemikiran di peternakan seperti itu. Dan juga yang namanya peternakan ataupun bisnis lainnya, kalau dipegang dengan sendiri itu kan berarti tinggal manage kita bagaimana, pemikiran kita bagaimana. Pada akhirnya insya Allah yang namanya usaha dan kerja keras pasti akan ada hasilnya. Nah, jadi pemikiran yang paling matang itu sampingan aja 2 ekor dalam waktu 2 tahun menjadi 14 ekor, apalagi kalau dibanyakin dan diseriusin, dipokokkan. Alasan kenapa kita terjun di peternakan kambing. Untuk menciptakan sebuah usaha mungkin ya hampir semua orang bisa. Cuman kekompakan keluarga itu yang agak sulit. Kira-kira apa, anak bisa membantu, istri bisa membantu. Ya kadang saya belum pulang kerja, anak ambil ramban, istri bisa ambil rumput, itu enak. Berat Mas, nggak mampu Mas. Tanpa bantuan anak saya, istri saya. Dan itu pun ya alasan saya sendiri. Yang namanya usaha, yang namanya anak, yang dicarikan ridhonya orang tua. Bagaimana usaha kita mau maju kalau tidak mendapatkan ridho sebuah orang tua? Itu bukan buat patokan saya dan prinsip saya. Insya Allah kalau ada sebuah keridhaan orang tua dan kerja keras kita dan doa kita, insya Allah lah cita-cita dan tujuan kita akan segera tercapai. Namanya suka duka di peternakan. Kalau ketika sedang menjalani sebuah musibah itu kan namanya kan duka. Belum suka dulu ya, duka dulu. Kalau kita mengatakan duka dulu, contoh kecil ya Pak, pas waktu kita pertama peternakan seperti ini, mau lahiran pertama, si babon itu kena musibah lahir sungsang. Yang namanya lahir sungsang kan sengsara si babon, si kambing itu. Akhirnya yang keluar namanya sungsang, kaki ke belakang dulu, otomatis kan udah nggak bisa keluar dan nggak bisa keluar normal. Akhirnya si cempe nggak kuat, babon akhirnya nggak kuat. Nggak kuatnya si babon akhirnya bisa terselamatkan, sembelih. Kita sedekahkan semuanya tanpa kita makan sedikit pun, entah itu kepala, kaki, daging, saya nggak makan sedikit pun. Setelah itu datanglah suka.
setelah sodakoh itu kan berarti judulnya sedekah. Setelah sedekah datangnya lah suka. Akhirnya selang beberapa hari beruntut hampir setiap hari babon lahiran semua. Pertama breeding khusus peranakan. Tapi dengan berjalannya waktu ya kita menyisihkan pengemukan juga untuk persiapan, ada orang akikoh misalnya atau kurban, ya stok ada dari anakan maupun kita beli jembe kecil-kecilan, mawasena sedia. Nah, kalau misalnya sama anak saya ini ngikutin apa ya kegiatan ternake di sini di Srijan ya mungkin nggak mampu mas, rambahnya jauh, rambahnya harus banyak. Nah, kita sama anak punya inisiatif bikin pakan yang kira-kira di desa ini orang ini nggak ada yang mau gitu. Untuk bang pakan ya saya prioritas berarti seperti bawang karet, terus indigo vera, kaliandra kita nanam mas. Kita misalnya mau ambil kaliandra, taruh 10 pohon, kita harus nanam 10 gitu mas untuk waktu ke depan buat invest ramban biar jangan kehabisan. Bawang karet seperti itu juga mas. Walaupun diambil tapi semakin banyak. Limbah juga kita pakai mas, seperti misalnya pohon kelapa gitu ada orang nebang. Di sini kan nggak ada yang mau. Kita sama anak bisalah kita rajang, kita chopper, kita fermentasi, kita silase jadi pakan. Daun kopi kan jarang, daun sopo oke sejenis apa yang tumbuh lah hijauan semuanya. Daun hijauan. Daun-daunan, pohonan yang buahnya ini manusia aman ya daunnya aman gitu lah. Yang paling saya pegang itu kan berarti sebelum tambah kambing, tambahlah bang pakan terlebih dahulu. Jangan khawatir semakin banyak kambing semakin susah mencari bang pakan. Soalnya apa? Kita sudah pernah merasakan merawat 1 ekor 2 ekor, bang pakan justru malah sulit. Iya, kenapa kok sulit? Kalau kambing hanya 1, 2 atau 3 ekor, ramban itu bisa dikatakan pelah-pilih. Makan ini nggak mau, makan ini nggak mau, makan ini nggak mau. Tapi kalau insya Allah 5 ke atas atau 10 ke atas bahkan 50 ekoran semakin ringan. Karena apa? Semua dedaunan yang hijau itu masuk semua dan insya Allah pasti doyan semua yang namanya kambing. Yang penting berwarna hijau. Ya kalau masalah ketika masih kelihatan hijau si kambing kok nggak mau, ada solusi juga. Bisa kita pakai semprotin pakai M4. M4 kan untuk bau si penapsu kambing juga. M4 itu komposisi untuk buat fermentasi itu. Bisa dimainkan seperti itu juga. Pertama rambanan sejenis daunan itu ya yang penting pertama wajib kering. Minimal 4 macam lah. Ketika satu nutrisinya kurang bisa saling menumpang. Misalnya kaliandra bagus, ada kaliandra, ada daun nangka, ada daun singkong, ada daun pisang. Berarti dengan menyediakan jasa buat kandang. Iya. Ukurannya per meter gitu. Ukurannya per meter dari kalau per meternya itu serendah mungkin saya 500.000. Itu sudah termasuk siap pakai, tinggal isi kambing. Sampai 1 juta lebih tergantung si bahan, desain dan ukuran. Semakin besar ukuran yang dipesan, insya Allah semakin banyak diskon yang didapatkan. Itu kalau khusus pejantan 1 minggu sekali wajib mandi. Kalau cuacanya kok kira-kira panas, baik untuk ketika memandikan kambing, kita berarti putar. Yang nanti ketemunya setiap kambing bisa dikatakan 2 minggu sekali. Itu untuk babon-babon yang biasanya kadang nggak dimandiin. Saya kasihan, soalnya demi kenyamanan ternak kita. Kita aja kepengen nyaman kalau tidur. Nah kalau ternak kita ya sama juga. Mau hanya beda di antara manusia dan hewan. Bedanya mungkin hanya bisa berpikir dan atau tidak. Sangkang kedelai dari pabrik tempe, terus airnya air rebusan tempe itu bagus mas. 1 bulan sekali berarti suntik Vitamin. Kita beternak itu bukan hanya ramban apa enggak mas. Ya kalau dihitung-hitung ya kita hitung-hitungan ya banyak mas. Ada bikomplek, ada gatel misalnya, bermetin masuk, bikomplek masuk. Terus obat cacing masuk. Pagi sampai sore yang paling wajib ya ketika mau buka pintu kandang setiap pagi langsung kontrol kambing.
kondisi kambing kayak gimana, kesehatan kayak gimana. Kalau ternyata kok masih ada yang sakit pagi-pagi, ya harus diurus dulu. Jangan cari bang pakan dulu. Soalnya kan kita makani kambing di sini kan paling pagi itu berarti jam 12 siang. Soalnya ya malam sampai jam 12 masih di kandang, masih kasih pakan. Makanya jam pagi sampai siang itu tidur. Yang dicari sebuah pembisnis atau peternakan sendiri, itu yang dicari keberkahan. Bisa dikatakan itu beribu-ribu jalan. Berkah karena apa? Berkah manfaat kepada orang lain. Berkah kita sedekah. Berkah kita bisa kurban setiap tahun. Berkah kita bisa menjual kambing dengan harga yang ekonomis untuk sesama. Itu kan sebuah keberkahan yang kita cari. Terutama berkah doa orang tua. Kalau langkah berkah amanah sudah kita kuasai, ya insya Allah banget. Dan bisa dikatakan 100% untuk mencapai tujuan kita. Bosnya bos itu Mak, itu ya nomor 1 itu. Kita mau ingat kambing, mau ingat usaha ya kita harus ingat Allah dulu gitu Mas. Itu peran pokok lah. Ketika kita sudah ingat Allah baru ingat yang lain. Yang namanya orang usaha itu harus nekat, harus seperti orang ketakutan. Yang namanya orang ketakutan gimana sih? Kalau kita ketemu begal di jalan, lari bagaimanapun caranya agar lari dari si begal. Kan ketemu binatang buas, lari naik pohon, terjun jurang. Kan nggak peduli lingkungan sekitar, asal bebas dari pengejaran binatang buas ataupun begal. Apapun yang dihadapi, apapun masalah, apapun problema, kalau sudah basah ya basah sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Apapun usahanya, jangan pernah berhenti sebelum meraup untung. Karena kalau kita sudah kerja keras, insya Allah untung akan datang. Ada 2 pandangan Mas. Sukses itu yang pertama ya sesuatu yang kita inginkan bisa terwujud ya, salah satunya ya. Itu dalam pandangan berbisnis. Tapi kalau dari pandangan Islam, dari pandangan sukses itu ya tidak bisa dilihat dari mata manusia. Mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai yang terbaik itu sukses. Sukses itu ketika kita bisa menguasai hawa nafsu kita. Karena yang namanya hawa nafsu, kita mau usaha apapun kalau kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak akan bisa maju. Karena yang dihadapi sebuah peternakan, bangun harus pagi, mengambil rumput hujan panas harus ngambil. Karena apa? Resikonya kan kita yang dirawat nyawa. Kalau kita sendiri kalau nggak makan kan laparnya gimana? Kita rasakan lemas, kadang jadi sakit. Kambing pun sama.